Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi di mata pelajaran ICT. Minggu sebelumnya, saya sudah mengupload materi algoritma dan flowchart untuk kalian pelajari. Apakah semua sudah mengunduh? Kalau belum, setelah video ini, silakan untuk mengecek Quintal untuk mengunduh materinya. Termasuk bagi beberapa orang yang belum mengumpulkan tugas, bisa dicek di Quintal siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan. Mari kita bahas bersama materi algoritma dan flowchart. Karena materi bagian pertama ICT kelas 11 adalah pemrograman, beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan pemrograman yaitu bahasa pemrograman, pembuatan program, algoritma, dan flowchart. Masuk ke bahasa pemrograman komputer. Nah, bahasa pemrograman komputer itu ada banyak. Berdasarkan tingkatannya, itu ada bahasa tingkat rendah sampai bahasa tingkat tinggi. Kemudian berdasarkan generasinya, itu terdapat bahasa komputer generasi pertama sampai bahasa komputer generasi ke-5. Nah, nantinya program yang akan kita buat adalah pemrograman Pascal. Jadi bahasanya bahasa Pascal itu tadi termasuk, nah bahasa Pascal ini termasuk pada bahasa pemrograman tingkat tinggi karena bahasanya sudah menyerupai bahasa manusia sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian ada langkah-langkah pemrograman. Langkah-langkah pemrograman terdiri dari mendefinisikan masalah. Setelah masalahnya ditentukan, lalu menentukan solusinya. Kemudian menentukan algoritmanya. Setelah algoritmanya sudah selesai, kemudian membuat program. Programnya sudah selesai, diuji. Program itu perlu diuji. Kemudian program itu didokumentasikan dengan mungkin laporan atau dengan foto-foto. Kemudian setelah segalanya selesai, programnya itu sudah selesai. Yang terakhir adalah tentu saja merawat programnya. Mungkin ada apakah muncul error setelah semuanya selesai, ataukah butuh diupdate dan lain-lain. Nah, masuk ke algoritma. Dari tadi kita udah ngomongin algoritma. Algoritma itu apa sih? Nah, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Secara sederhana, algoritma dapat diartikan sebagai urutan-urutan langkah logika. Nah, algoritma ini dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Jika kalian ingat tadi di langkah-langkah pemrograman, itu kan langkah pertama ada mendefinisikan masalah. Nah, setelah masalahnya udah didapatkan, kemudian menentukan solusi untuk memecahkan masalah. Nah, untuk menuliskan langkah-langkah proses untuk memecahkan masalah tersebut, dituliskanlah algoritma. Diagram alir atau flowchart. Di flowchart ini bahasa Indonesianya diagram alir. Diagram alir adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan suatu proses dengan proses lainnya dalam pemrograman. Nah, simbol flowchart itu apa aja sih? Simbol flowchart itu ada banyak. Cuman di sini yang akan saya tampilkan ada 6 simbol flowchart yang akan kita gunakan nantinya dalam pembuatan diagram alir. Yang pertama itu adalah gambar oval. Mungkin saya nyebutnya oval dengan nama terminator. Nah, simbol ini digunakan untuk menandai awal dan akhir dari suatu flowchart. Simbol ini biasanya diberi label start dan
finish. Jadi untuk memulai ya, jadi nanti di paling awal di paling atas itu ada start, kemudian di paling akhir ada finish. Yang selanjutnya adalah anak panah ya. Anak panah ini bisa ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri ya. Jadi dari berbagai macam arah, dinamakan garis alir atau flow line atau arah aliran. Nah, digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Jadi arah aliran ini bisa kemana aja ya, tadi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, sesuai dengan alur pemrogramannya. Oke, yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang ini dinamakan input atau output data. Digunakan untuk mempresentasikan fungsi input-output yang membuat sebuah data dapat diproses, yaitu input, atau ditampilkan sebagai output. Yang selanjutnya ada persegi panjang. Simbol persegi panjang ini dinamakan proses, yang digunakan untuk kegiatan pemrosesan input. Pada simbol ini kita dapat menuliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input maupun operasi lainnya. Penulisan dapat dilakukan satu persatu maupun keseluruhan. Yang gambar kelima atau simbol kelima yaitu seperti belah ketupat ya. Belah ketupat ini dinamakan decision atau pencabangan atau keputusan. Digunakan untuk melakukan pencabangan, yaitu pemeriksaan terhadap suatu kondisi. Dalam simbol ini, kita menuliskan keadaan yang harus dipenuhi. Hasil pemeriksaannya adalah ya atau tidak. Pokoknya untuk mengambil keputusan ya. Jadi jawabannya hanya ya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka masuk ke langkah pemrograman yang iya. Jika jawabannya tidak, maka masuk ke langkah pemrograman yang tidak. Mungkin sampai sini belum bisa membayangkan, tapi nanti kalau misalnya udah masuk ke soal, kalian akan bisa paham fungsi dari simbol-simbol yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir ada gambar lingkaran ya. Lingkaran itu biasanya tertulis lingkarannya kecil, enggak sebesar simbol-simbol yang lain. Dinamakan on page connector atau connector on page. Digunakan untuk menghubungkan satu langkah dengan langkah lain dalam flowchart dengan keadaan on page. Di on page ini digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam satu halaman. Jadi masih dalam satu halaman. Oke, sampai sini mungkin kalian akan simbol-simbol ini kok saya nggak bisa paham. Nah, nanti ketika kalian udah sampai di contoh soalnya, kalian akan bisa tidaknya ada gambaran lah. Oke, setelah ini kita masuk di contoh soal aja biar kalian bisa memahaminya. Oke, berikut ini adalah contoh diagram alirnya ya. Jadi untuk memberi gambaran bentuknya diagram alir itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh diagram alirnya. Dimulai dengan simbol start dan diakhiri dengan simbol end atau finish. Kira-kira sampai sini udah dapat gambaran ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada studi kasus pertama. Studi kasus ini adalah kalian diminta untuk menuliskan algoritma dan membuat diagram alir tentang persoalan berikut ini. Nah, persoalannya adalah terdapat sebuah persegi panjang. Terdapat sebuah persegi panjang yang pasti memiliki nilai panjang dan nilai lebar. Kemudian dari persegi panjang yang memiliki nilai panjang dan nilai lebar tadi, hitunglah luas persegi panjang tersebut. Jangan berpikir tentang matematika, loh
Bu, nggak ada nilai panjangnya berapa, nggak ada lebarnya berapa. Gimana caranya menghitung luas persegi panjang tersebut? Nah, kita bukan menghitung secara matematikanya, panjang kali lebar, enggak. Kita mencari atau kita membuat program untuk menghitung luas persegi panjang tersebut. Nah, gimana caranya? Yaitu penyelesaiannya, ya tadi saya tulis soalnya lagi ya. Terdapat sebuah persegi panjang, hitunglah luas dari persegi panjang tersebut. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalahnya. Masalahnya apa sih? Masalahnya kita harus menentukan luas persegi panjang tersebut. Kemudian yang kedua adalah solusinya. Nah, buat menentukan luas persegi panjang, gimana caranya? Caranya adalah mengalihkan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Atau langsung aja tuliskan solusi luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, kemudian yang selanjutnya udah tentukan masalah, kemudian udah dapetin solusinya, kita tuliskan dalam urutan langkah logikanya, yaitu dalam algoritmanya. Yang pertama, untuk menentukan luas persegi panjang, kita butuh nilai panjang. Maka user atau pengguna itu input atau memasukkan nilai panjangnya. Yang kedua, user atau pengguna memasukkan nilai lebarnya. Setelah sudah ada nilai panjang, nilai lebar, kemudian yang ketiga, program menerima input dan menghitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Kemudian setelah udah dihitung dengan sama programnya, outputnya keluar nih. Jadi yang nomor 4, output hasil luas persegi panjang ditampilkan. Jadi kita bisa tahu, oh luas persegi panjang tersebut adalah, nah karena sudah di outputkan itu tadi. Sampai sini semoga paham ya. Jika nggak paham, langsung aja tanya melalui email saya, atau gampangnya tanya lewat WhatsApp aja ya. Yang nggak tahu nomor saya, tanya temen yang udah tahu nomor saya. Nah, setelah urutan algoritmanya sudah selesai sampai output, programnya selesai, maka kita bisa membuat diagram alirnya. Nah, diagram alir ini berdasarkan algoritma yang sudah kalian tulis tadi. Diawali dengan simbol start atau mulai. Kemudian langkah pertama tadi adalah masukkan nilai panjang P. Nah, nilai panjang itu tadi kan input ya. Nilai panjang itu input, maka disimbolkan dengan jajar genjang. Selanjutnya, user memasukkan nilai lebarnya. Nilai lebar itu juga sebuah input atau sebuah masukan, maka menggunakan simbol jajar genjang. Setelah nilai panjang udah ada, nilai lebar udah ada, kita bisa menghitung luas persegi panjangnya. Nah, di langkah selanjutnya atau langkah proses, yaitu menghitung luas persegi panjang, disimbolkan dengan simbol persegi panjang ini. Simbol persegi panjang ini bukan karena studi kasusnya tadi kita ngomongin persegi panjang, bukan, tapi ini karena simbol untuk proses atau pemrosesan atau menghitung. Nah, kita menggunakan simbol persegi panjang dengan isinya menghitung luas persegi panjang, yaitu L sama dengan P kali L. Setelah kita udah ngitung luas persegi panjangnya, nah kita bisa mencetak nilai luasnya. Mencetak itu atau mengeluarkan, yaitu output. Nah, output disimbolkan dengan jajar genjang, yaitu mencetak nilai luas L. Setelah sampai output, tadi kan udah selesai ya pemrogramannya, berarti disimbolkan yang terakhir adalah simbol finish. Jangan lupa ya, di setiap simbolnya kita tulis arah alirannya atau flow line-nya atau anak panahnya menuju kemana. Jadi dari start finishnya di mana ya, disitulah anak panahnya mengarah. Jadi ini ke bawah ke bawah gitu ya. Sampai sini saya harapkan kalian bisa mengerti. Sekali lagi, jika kalian tidak paham, jika kalian kurang mengerti,
bisa diulangi video ini, atau jika masih kurang paham bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp saya. Oke, untuk mengukur sampai mana kalian paham tentang materi kita hari ini, silahkan dikerjakan untuk studi kasus yang kedua ini, yaitu tulislah algoritma dan buatlah program diagram alir atau flowchartnya dari persoalan berikut ini. Persoalannya adalah terdapat sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Hitunglah volume balok tersebut. Nah, kalian harus membuat penyelesaian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari mendefinisikan masalah, menentukan solusi, menuliskan algoritma, sampai membuat flowchartnya atau diagram alir. Silahkan dikerjakan, saya tunggu sampai jam 11. Silahkan dikerjakan di kertas atau di buku, kemudian difoto dan dikirimkan melalui email saya dengan subjek nama _kelas _algoritma. Mohon dikerjakan sendiri-sendiri, jangan sampai copy paste punya temennya. Tadi di awal sudah saya ingatkan, jika copy paste mau yang memberi contekan, mau yang nyontek, semuanya akan saya bagi nilainya. Jika satu orang ngasih contekan ke 4 orang, maka 5 orang itu kalau nilai maksimalnya 100 tak bagi 5, jadi satu orang dapat 20 poinnya. Jadi dikerjakan sendiri, walaupun nggak paham bisa tanya saya, dikerjakan sesuai dengan yang kalian dapatkan hari ini tadi. Misalnya kalian memang nggak paham bisa tanya ke saya, maksudnya saya tunggu pekerjaannya sampai jam 11. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa minggu depan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.